Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini berjumpa kembali dalam program Tausiah Pagi yang merupakan program Ramadan 1444 Hijriah. Apa kabar ibu-ibu dan akhwati solihah? Semoga kita semuanya dalam keadaan terbaik, dalam limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik buat kita. Jangan lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat iman, Islam, dan kesempatan, sehingga kita bisa bermuajahah bersama dalam forum yang insya Allah barokah. Baik, ibu-ibu dan akhwati yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan melanjutkan program Tausiah Pagi, dan tema yang hari ini kita akan perdengarkan atau kita akan simak adalah Ramadan, momentum pengokohan azam sebagai penolong agama Allah, yang akan disampaikan oleh Ustazah Novitasari. Baik, tanpa berpanjang lagi, mari ibu-ibu dan akhwati kita simak penyampaian Tausiah Pagi dari Ustazah Novitasari. Semoga kita semuanya bisa menyimak dengan khusyuk dan menjadikan program Tausiah Pagi hari ini menjadi program yang buat kita semuanya. Jazakillah khair Ustazah Meti atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan. Sahabat, tahukah ketika masa-masa Rasulullah, bulan Ramadan itu suasana yang penuh dengan ketakwaan. Bulan Ramadan dijadikan momentum yang penuh dengan kekhusyuan untuk beribadah, di mana masjid-masjid dipenuhi dengan syiar-syiar Islam. Umat Islam saat itu semakin terus meningkatkan kualitas keimanan umat Islam. Bahkan Rasulullah SAW itu menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa terus menambah amal kebaikan di bulan Ramadan. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana dilipat gandakannya pahala. Tak hanya itu saja, Rasulullah juga menjadikan Ramadan itu tidak hanya untuk perihal ibadah mahdoh saja. Bulan Ramadan di masa Rasulullah itu tidak hanya sekedar untuk meningkatkan sholat tarawih, untuk memperbanyak tadarus Al-Quran, untuk memperbanyak sedekah, zikrullah, dan sebagainya. Tapi bulan Ramadan di masa Rasulullah diliputi juga dengan perkara jihad. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di bulan Ramadan itu terjadi peristiwa besar, yaitu Perang Badar. Juga pada bulan Ramadan pula, Rasulullah dan para sahabatnya itu berhasil menaklukkan kota Mekah. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah SAW telah wafat, suasana Ramadan itu tidak ada yang berubah. Dilanjutkan oleh kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, suasana Ramadan justru semakin semarak. Suasana Ramadan pun terus bertambah luas,
karena pada saat itu umat Islam semakin banyak dan dakwah Islam juga terus tersebar ke seluruh penjuru bumi. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, Islam datang ke tengah-tengah kita tidak datang begitu saja. Islam datang ke tengah-tengah kita, Islam berada di antara kita saat ini itu dipenuhi dengan perjuangan, dipenuhi dengan pengorbanan, dipenuhi dengan darah, pertumpahan darah, dakwah dan jihad serta air mata. Bukankah ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dan mendakwahkan Islam, hanya segelintir orang saja yang menerima dan memeluk Islam? Orang-orang kafir tidak akan pernah senang dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Orang-orang kafir akan terus selalu mencari cara bagaimana agar mereka bisa menghentikan dakwah dan perjuangannya Rasulullah. Kita tahu sahabat, Rasulullah itu pada saat itu, Rasulullah adalah manusia yang mulia. Rasulullah adalah kekasih Allah, suri tauladan terbaik. Tapi ketika Rasulullah menyeru kepada Islam, ketika Rasulullah menyeru kepada kebaikan, apa yang Rasulullah terima? Rasulullah justru dikatakan sebagai penipu. Rasulullah dikatakan sebagai penyihir, sebagai orang gila. Bahkan Rasulullah, orang yang mulia, Rasulullah itu ketika sedang sholat, sampai beliau itu dilempari kotoran unta. Yang lebih mengerikan lagi, ketika Rasulullah berada di Bukit Taif, Rasulullah sampai berdarah-darah karena dilemparin batu. Sampai pada saat itu malaikat Jibril turun dan meminta agar Rasulullah itu berdoa untuk agar Jibril itu memberikan balasan kepada penduduk Taif. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Tidak, wahai Jibril, aku berharap semoga kelak anak cucu dari kalangan yang ada di Bukit Taif ini akan menjadi penolong agamanya Allah. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kita juga tahu bagaimana pengorbanan Bilal bin Rabah, seorang budak yang berkulit hitam. Ketika beliau itu memeluk Islam, ketika beliau itu menyatakan bahwa Tuhannya itu Esa, bahwa Tuhannya itu satu, Tuhannya itu bukan lagi Lata dan Uzza, tetapi orang-orang kafir Quraisy itu terus berupaya untuk menyiksa dia agar mengembalikan dia keyakinan semula. Kita tahu bagaimana keluarga Yasir mempertahankan Islam. Yasir, istrinya bernama Sumayyah dan juga anaknya Yasir, Ammar bin Yasir. Mereka sekeluarga dijemur di tengah teriknya padang pasir, disiksa, dicambuk, diberikan hukuman sedemikian rupa. Pada saat itu, namun apa yang terjadi? Mereka tetap berpegang teguh kepada Islam. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, semakin orang kafir terus menyiksa umat Islam, semakin orang-orang kafir itu terus menganiaya, terus menzalimi umat Islam, tetapi keimanan mereka tidak goyah sedikit pun. Beragam siksaan, beragam penderitaan yang mereka alami sama sekali tidak menggoyahkan iman mereka, sama sekali tidak membuat mereka berpaling dari ajaran Islam. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, jika Islam datang ke tengah-tengah kita tanpa adanya perjuangan, tanpa adanya dakwah, bagaimana nasib kita saat ini? Apa yang akan terjadi dengan kita? Mungkin kita masih berada di dalam masa jahiliyah. Mungkin kita sebagai kaum perempuan itu masih dihinakan. Tetapi Islam datang, Islam memberikan cahaya, Islam mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Islam pula memuliakan wanita. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ketika penganiayaan terus berlanjut, Rasulullah akhirnya hijrah ke Madinah. Di sana Rasulullah mendirikan daulah Islam. Ketika Rasulullah mendirikan daulah Islam itu,
Rasulullah menerapkan semua hukum-hukumnya Allah. Hukum-hukum Allah diterapkan karena bukan hukum buatan manusia, bukan hukum kufur yang tegakkan lagi di muka bumi. Tetapi Rasulullah benar-benar menerapkan hukum Islam. Hukum Islam diterapkan bukan hanya dalam perkara ibadah saja. Hukum-hukum Islam itu diterapkan dalam perkara akidah, muamalah, dan bahkan dalam bernegara. Bahkan pada saat itu, seorang Nasrani pun merasa aman, merasa damai hidup di dalam naungan Islam. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ketika Islam berjaya, Islam sebagai rahmatan lil alamin itu tercipta. Islam rahmatan lil alamin itu dirasakan tidak hanya oleh penduduk yang beragama Islam saja. Bahkan pada saat Khalifah Umar bin Khattab itu memimpin, ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, Umar itu sampai menangis ketakutan. Andaikan jika ada satu onta yang terperosok atau mati kelaparan, maka Umar pun akan sangat takut bagaimana pertanggungjawaban dia di hadapan Allah nanti. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kita lihat saat ini, ketika Islam sudah runtuh, ketika Islam sudah hancur pada tahun 1924. Umat Islam saat ini sudah tercerai-berai. Umat Islam saat ini tersekat-sekat oleh nasionalisme. Umat Islam saat ini bagaikan buih di lautan. Umat Islam terlihat banyak, tapi ternyata tidak berarti. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ketika hukum-hukum Islam tidak lagi diterapkan di muka bumi ini, ketika umat semakin jauh dari agama, ketika syariat Allah hanya dijadikan ajang prasmanan, yang enak diambil dan yang tidak enak ditinggalkan, apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita? Hari ini, umat Islam ini semakin lemah, umat Islam semakin terpuruk. Umat Islam dibantai habis-habisan. Namun, tidak ada satupun negara muslim yang menolongnya. Semua hanya diam, semua bungkam, semua hanya membisu. Lalu, bagaimana dengan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah nanti? Bukankah sesama muslim itu adalah bersaudara? Bukankah ketika kita mengaku seorang muslim, kita itu bagaikan satu tubuh? Jika satu merasakan sakit, maka yang lainnya pun akan merasakan pula. Tapi lihat saat ini, wahai saudaraku, bagaimana saudara-saudara muslim kita di Palestina, di Suriah, di Myanmar, dan sebagainya lagi. Umat Islam saat ini tertindas. Umat Islam saat ini diintimidasi. Umat Islam saat ini dizolimi. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa diam. Apakah kita yakin semua itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti? Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, tentu apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman di dalam Quran surat Muhammad ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran surat Muhammad ayat 7. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, siapa di antara kita yang tidak ingin ditolong oleh Allah?
Tentunya kita semua berharap perlindungan dan juga pertolongan Allah. Di mana ketika nanti kita semua akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Di mana ketika nanti tidak ada seorang penolong pun selain Allah. Maka sahabat muslimah, melihat fakta saat ini ketika umat Islam semakin tertindas, ketika umat Islam semakin dizalimi, dan ketika umat Islam semakin dikucilkan, umat Islam terus-terusan dituduh sebagai teroris. Tidak bisa tidak. Kita harus mengokohkan azam kita. Kita harus membulatkan tekad kita untuk menjadi bagian dari penolong agamanya Allah. Bukankah kita semua berharap kelak kita dapat berjumpa dengan Rasulullah, kelak kita dapat melihat wajahnya Allah? Lalu dengan cara apa? Apakah dengan hanya duduk bersantai? Tentu tidak. Melihat fakta saat ini pula, bagaimana saudara-saudara kita semakin dianiaya, bagaimana umat Islam ini semakin disudutkan, maka tidak bisa tidak, kita harus kembali melanjutkan dakwah perjuangan Rasulullah. Kita harus kembali menerapkan hukum-hukum Islam yang telah Allah sampaikan. Kita harus melanjutkan perjuangan Rasulullah agar kelak Islam rahmatan lil alamin itu dapat tercipta menjadi nyata. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala hilaf. Sahabat muslimah, mulai saat ini mari kita kembali kokohkan niat kita, kokohkan tekad kita untuk menjadi pejuang dan penolong agamanya Allah. Agar kelak Allah pun akan menolong kita, tak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah Novitasari yang telah menyampaikan materi pagi hari ini, Ramadan momentum mengokohkan azam sebagai penolong agama Allah. Masya Allah, tabarakallah, dari forum tausiah pagi hari ini kita diingatkan kembali, diberikan reminder ya, pengingat kepada kita semuanya untuk muhasabah, untuk mengevaluasi, karena sudah sejauh ini perjalanan hidup kita, sudah sejauh ini posisi kita ada di dunia. Dari tadi yang disampaikan oleh Ustazah Novitasari, kita diingatkan ya bahwa Rasulullah adalah suri tauladan terbaik buat kita. Dan di bulan Ramadan ini, maka ketika kita mengisinya, tentu kita akan mencontoh atau mengikuti teladan dari Rasulullah SAW beserta dengan para sahabat. Tadi disampaikan bahwa Ramadan di sisi Rasulullah dan para sahabat ini tidak hanya dijadikan sebagai wasilah untuk mengokohkan kesolihan pribadi, tetapi Ramadan justru dimanfaatkan untuk perjuangan penegakan agama Allah, termasuk tadi dicontohkan Perang Badar atau Futuh Mekah gitu. Maka hari ini Islam pun kita lihat hadir di tengah-tengah kita, dan posisi kita hari ini sebagai Muslim itu tidak datang begitu saja, tapi Islam datang itu disertai dengan perjuangan, baik itu pengorbanan berupa darah, air mata, dan segalanya. Nah, maka ketika memperjuangkan Islam hadir di tengah-tengah umat atau di tengah-tengah kita, Rasulullah dan para sahabat ini secara sunatullah mengalami berbagai penyiksaan fisik, mengalami berbagai macam fitnah, dan juga mengalami embargo atau boikot. Lalu ketika tadi disampaikan gitu ya, kita ingin meneladani Rasul dan para sahabat dalam perjuangan, kita tidak mengalami hal-hal yang dialami juga oleh Rasulullah, patut kita bertanya, benarkah jalan yang kita tempuh? Benarkah kita penolong agama Allah? Jangan-jangan ini hanya sebatas klaim sepihak. Nauzubillah tsumma nauzubillah.
Nah, mari akhwati sholihah, tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustazah Novitasari, mari jadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik, di mana kita senantiasa kemudian mengokohkan azam perjuangan kita sebagai penolong agama Allah, sebagaimana yang disampaikan di Quran Surat Muhammad ayat 7. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ini adalah janji Allah, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan akan mengokohkan kedudukannya. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah, azam kita di Ramadan kali ini menjadi bagian dari pejuang agama Allah. Karena di sisi Allah tidak sama antara orang-orang yang berdiam diri dan yang melakukan perjuangan di tengah-tengah umat. Dan pilihan hari ini nanti akan menentukan nasib kita di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bersikap, bisa menentukan pilihan yang tepat. Jadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik, yaitu apa? Mengokohkan posisi kita di hadapan Allah sebagai pejuang agama Allah. Yang walaupun ketika menjalaninya, pasti sunatullah kita akan mengalami berbagai tantangan, berbagai hambatan, baik itu berupa penyiksaan fisik, fitnah, ataupun kemudian kita diembargo. Karena inilah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang mereka dijamin masuk surga. Dan kita berharap masuk surga bersama dengan mereka. Baik, demikian yang bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Novitasari. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semuanya dan kita semuanya bisa mengambil pembelajaran dari materi hari ini. Kita cukupkan kajian hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.